Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Gama Arseta, NIM 6709177, kemudian Richard William Koch, 670191167, kemudian Tian Baskoro, 670191191. Nah, ingin menjelaskan tentang konfigurasi di antara lain Cisco Router, Apache 2, PHP, PHP Admin, FTP, DNS, SSL, dan Samba. Kita langsung ke konfigurasi yang pertama, yaitu Cisco Router. Pertama kita taruh dua router, kemudian internet switch hub, berubah ke GNS 3 VM, lalu kita taruh server, kita menggunakan 16.04, lalu ada NAT, kemudian kita taruh 2 OS, Ubuntu desktop dan Windows 8. Lalu kita setting router, kita ke slot, lalu kita pindah ke switch 1T sama, kemudian kita hubungkan. Teman-teman cukup ikuti saja untuk penghubungannya. Lalu servernya itu kita setting dulu configuration, lalu kita pilih network, kemudian adapternya kita ganti 2 agar bisa terhubung dengan server. Kemudian kita sambungkan lagi. Oke, setelah terhubung semua, kita coba run router 1 dan router 2. Lalu kita ke konsol untuk router pertama. Kita mulai mengkonfigurasikannya dengan mengetik conft, kemudian int f0 per 0, kemudian IP address-nya kita menggunakan 192.168, kemudian titik 91, kemudian 1.1, kemudian 255.255.24, kemudian OSA, lalu kita ketik exit, kemudian integernya SE 0 per 0. IP address-nya masih sama, menggunakan IP-nya, cuma di belakangnya saja berbeda, yaitu titik 49. Kemudian subnet masknya tetap karena 2 penggabungan jadi 252. Kemudian OSA, kemudian lalu exit, lalu kita ketikkan IP DHCP pool R1. Ini terserah penamaannya, tapi kami ingin menggunakan yaitu R1. Kemudian networknya kita beri IP 192.168.91.0, lalu subnet masknya belakangnya 224. Kemudian kita ketikkan lagi default main router, gunakan IP 192.168.91.1. Kemudian kita ke R2, itu sama pengkonfigurasiannya, teman-teman cukup ikuti saja dengan mengetikkan conft int f0 per 0, IP address-nya kita masukkan 192.168.91.33, kemudian 255.255.255.240, kemudian OSA, lalu kita exit, lalu kita ketikkan int SE 0 per 0, IP address-nya 192.168.91.50, kemudian subnet masknya 255.255.255.252, kemudian OSA, lalu kita ketikkan exit, kemudian IP DHCP pool R2, namanya tetap terserah teman-teman. Oke. Kemudian kita ketikkan network, masukkan IP 192.168.91.32, lalu untuk subnet masknya berbeda di belakangnya, yaitu 240, karena lalu kita ketikkan default router 192.168.91.32,
91.33, kemudian kita exit, lalu kita ketikkan IP route 192.168.91.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.224, kemudian kita belakang itu kita untuk menembak ke R1 nya, ke router satunya, yaitu dengan titik 49. Lalu kita ketikkan exit, kemudian kita save, yaitu dengan mengetikkan copy run tab, kemudian start tab, lalu enter. Sama prosesnya, tinggal kita ketikkan saja IP route, lalu 192.168.91.32. Lalu untuk subnet masknya belakangnya kita tulis 240, kemudian untuk menembak ke R2 yaitu dengan mengetikkan belakangnya itu 50. Lalu kita save dengan copy run tab, kemudian start tab, lalu kita ketikkan untuk mengetesnya itu ping 192.168.91.32. kalau di sini tulisannya 5/5 berarti itu berhasil, sukses. Kemudian kita ke konsol, kita cek lagi. Coba kita cek, kita masukkan username dan password dulu, lalu kita ketikkan sudo min I untuk root, lalu kita ketikkan if config belum terhubung, lalu kita ketikkan saja untuk mengedit nano etc network / interface, lalu ENS33 nya itu kita ubah jadi ENS3 saja. Lalu kita coba lagi, masih belum terhubung, kita coba restart dengan service network restart. Kalau kita coba lagi, sudah terhubung teman-teman. Lalu kita cek dengan ping 192.168.91.2. Oke, sudah berhasil. Lalu coba kita cek untuk router 2 nya, kita cek apakah sudah terhubung untuk router 2 nya dengan mengetikkan ping 192.168.91.2. Oke, sudah berhasil 5/5. Oke, 100%. Jadi semuanya, dua-duanya sudah terhubung. Lalu kita mulai untuk menambahkan, yaitu auto ENS4, IFS ENS3 nya kita ganti dengan 4. Teman-teman cukup mengikuti saja. Lalu kita restart kembali. Kemudian kita if config, ada dua ya, INS3 dan INS4. Lalu kita restart. Kemudian kita masuk kembali. Lalu kita sudo min I itu untuk root. Lalu coba kita service network restart kembali, lalu it config, lalu masuk ke pengkonfigurasian Apache 2, yaitu dengan mengetikkan apt get install Apache 2, lalu kita tunggu sebentar, kemudian kita ketikkan yes atau y, lalu kita menunggu proses pendownloadan. Setelah proses pendownloadan selesai, kita ketikkan saja untuk merestart Apache-nya dengan mengetikkan service Apache 2 restart. Lalu coba kita cek status, apakah sudah running. Sudah ternyata.
Lalu coba kita cek untuk di config-nya, kemudian kita /etc, lalu kita hilangkan pagar di auto ns3, kita pindahkan ke auto ns4 supaya kedetek ke dua OS nya nanti. Kemudian kita if config lagi. Sebelumnya kita restart dulu, service network restart, kemudian if config, ns3 nya sudah muncul. Lalu coba kita cek ke Ubuntu desktop, kemudian kita konsol, kita tunggu sebentar. Setelah itu kita masuk ke terminal. Kita cari terminal. Lalu kita mengeceknya dengan cara ping 192, itu IP kita 192.168.91.2, kemudian kita enter. Lalu berhasil. Kita coba cek di browser dengan mengetikkan IP 192.168.91.2. Ini browsernya kita di Ubuntu-nya, kemudian langsung. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Lalu setelah berhasil, kita coba edit Apache 2 agar memunculkan nama dan NIM, mengetikkan cd/var/www/html, kemudian kita ls, lalu kita move index.html, kita ganti ke 1, lalu kita nano index.html, kemudian kita coba edit dengan mengetikkan nama titik 2 Tian Baskoro, kemudian kita beri nama beri NIM, kita ketikkan saja NIM 67/2019/191, lalu kita save, kemudian kita clear agar bersih tampilannya. Lalu setelah kita mengedit Apache 2, kita cek langsung di Ubuntu desktopnya. Sebelumnya itu Apache 2 banyak sekali tulisan, kemudian kita ganti saja menggunakan nama dan NIM sesuai ketentuan tugas. Kita refresh saja, atau kita ketikkan kembali IP-nya. Nah, sudah berhasil ya teman-teman untuk nama dan NIM-nya. Setelah kita cek di Ubuntu desktopnya, kita coba untuk mengeceknya di Windows. Caranya itu kita searching saja, yaitu cmd, supaya itu agar kita pasti atau tahu apakah sudah terhubung Ubuntu dan Windows-nya, terhubung antara server. Lalu kita klik saja cmd itu tadi. Kemudian untuk mengeceknya, kita coba
ya mengetikkan ping dan IP kita yaitu 192.168.91.2. Kita enter. Ternyata sudah berhasil connect antara server. Oke, kita kembali. Kita clear, kita ifconfig ENS3, kemudian kita nano etc masuk ke interface-nya, kita ganti auto ENS3 nya kita matiin, lalu kita nyalain auto ENS4. Kita save, lalu kita clear, kita service, network, restart. Kita config untuk lihat, lalu kita reboot. Lalu kita login lagi balik. Nah, kita clear subdomain i untuk root. Kita clear lagi. Kita ifconfig ENS4 nya udah berubah, jadi kita apt min-get install vs ftpd. Kita tunggu downloadannya sampai selesai. Yes. Kita clear, kita /etc init.d/vs ftpd. Lalu kita restart. Oke. Kita clear. Kemudian kita apt min-get install mysql min server. Kita yes. Jadi kita isi password di sini 123. Oke. Di sini juga 123. Untuk password teman-teman bisa menentukan sendiri ya. Kita tunggu prosesnya. Kita mysql min u root min p. Kita masukkan password. Lalu di mysql ini kita keluar dulu, exit. Kita clear. Kita apt min-get install php min mysql lib apache 2 strip mode strip php strip cli php strip cki php strip gd mysql min server
lalu MySQL, bin CLI, client, bin zip, bin y, lalu enter, tunggu prosesnya. Untuk ini kita masuk dulu ke file HTML nya, cd/var www/html, lalu kita buat file info.php dengan touch. Lalu kita nano, kita masuk ke info.php yang tadi kita buat. Dalamnya kita taruh sintaks PHP. Sintaks ini berfungsi untuk menampilkan halaman dasar PHP. Kita yes, save, kita clear, kita apt min-get install php myadmin, tunggu prosesnya. Kita yes, lalu password PHP myadmin 123 di sini. Oke, tunggu proses. Kita clear, kita cd, kita clear dulu, kita apt min-get install bind 9. Oke, kita yes, tunggu proses download. Kita clear, kita cd/etc/bind, lalu kita nano named.conf .default min zones, kita masuk ke file zones-nya. Kita nano named.conf .default min zones, lalu kita ganti bagian localhost dengan techjari.com. Kita ganti localhostnya dengan techjari.com.
Kita ganti bagian file db lokalnya dengan db texture. Kita buat zone baru. Di sini localhost, buka kurung, samakan aja saya file type-nya sama filenya dengan di atas. Mungkin untuk db texture-nya sedikit berbeda. Di sini kita itu db titik lokal. Kita buat zone satunya lagi. Di sini IP-nya terbalik ya, jadi di sini 91-nya duluan, habis itu 168-nya di sini ada typo, lalu 192. Untuk filenya db.192. Kita save, sudah kita clear. cp kita db.local db.texture texture, lalu selanjutnya cp db.127 db.192. kita masuk ke file db.texture dengan nano. Kita ganti bagian tag localhost dengan texture.com. Di bawahnya kita ganti dengan IP kita. Kita clear, kita save, lalu kita clear, lalu kita buka vdb192, edit lagi bagian localhostnya menjadi texture.com. Lalu ganti dengan 2 nomor IP belakang kita. Kita save. Selanjutnya kita service bind restart. Kita nano /etc /resolve.conf. Name servernya kita tambahkan IP kita. Server yang atas dihapus saja. Kita name server 8.8.8.8.
kita save. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Oke, di sini saya Tian Baskoro dengan NIM 67 2019 akan melanjutkan pengkonfigurasi. Yang selanjutnya yaitu pengkonfigurasi SSL. Pertama yang dilakukan yaitu masuk ke A2nmod dengan cara terus A2nmod spasi SSL, kemudian langsung aja service Apache 2 nya dengan cara service Apache 2 restart. Tunggu sebentar. Setelah ke restart, lalu buat folder SSL dengan cara mkdir, buat folder di /etc/apache2 kemudian /ssl. Setelah membuat folder, langsung aja buka SSL-nya dengan cara open SSL, kemudian spasi rex, lalu spasi slash new spasi strip new key, kemudian spasi rsa .22048 spasi strip nodes, kemudian spasi strip keyout, lalu spasi lagi maaf tadi ada kesalahan, kita ganti bagian setelah new key menjadi strip dash, kemudian spasi 365 spasi strip new key ya, kemudian spasi rsa .22048 spasi strip keyout spasi /etc/apache2 /ssl kemudian /apache.key, kemudian spasi strip out, lalu spasi lagi /etc/apache2 /ssl /apache.crt ya. Di sini saya melakukan kesalahan, ada yang kurang di bagian open SSL nya, yaitu pada bagian new key-nya ada 2, nah kita hapus 1, kita ganti bagian new itu dengan X509 dan bagian new key diganti dengan nodes. Kemudian kita coba, kita cek dulu. Nah, kalau sudah berhasil, tandanya langsung masuk ke country name. Nah, di country name ini saya tulis IND karena warga negara Indonesia, IN aja deh. Lalu state of province name-nya saya tulis MGL karena saya berada di Kabupaten Magelang. Kemudian city-nya juga saya tulis MGL Magelang. Lalu organisasi name-nya saya tulis dengan TR1 ya, TR spasi 1. Kemudian organizational unit name-nya saya tulis Tegjar. Common name-nya saya tulis tegzari.com. Kemudian email address-nya pakai sesuai dengan NIM saya, yaitu 67/2019/student.uksw.edu. Nah, setelah itu masuk ke etc/apache2/ssl, kemudian /etc/apache2/site, kemudian strip available /default /ssl. Kemudian masuk ke file ini dengan cara nano /etc/apache2/site strip available /default strip ssl, kemudian masukkan server name tegzari.com .2.443. Lalu clear.
Saya kelupaan masuk SSL-nya. Jangan, kita masuk lagi ke nano, masukkan di bawah server name SSL engine on, kemudian di bawahnya tulis SSL certificate file spasi /etc spasi apache 2 /apache 2 /ssl kemudian /apache.crt. Di bawahnya SSL certificate file, buat lagi, tulis dengan SSL certificate key. Di atasnya certificate file, di bawahnya certificate key file, spasi /etc /apache 2 /ssl /apache.key. Langsung saja di save, langsung clear. Kemudian kita cek bagian A2 insight-nya dengan cara sudo A2 insight default strip SSL. Nah, di sini untuk reload, kemudian setelah reload kita restart Apache 2-nya. Setelah itu clear. Selanjutnya yaitu penginstalan Samba dengan cara apt strip-get spasi install spasi Samba. Kemudian klik Y, lalu tunggu sebentar. Untuk pendownloadan di sini saya skip aja biar cepat. Setelah download, kita cek dengan cara where is Samba. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka Samba sudah keinstall. Setelah itu kita buat file di Sambanya dengan cara mkdir/home/dian/samba share. Kemudian masuk ke smb.conf-nya dengan cara nano spasi /etc /samba /smb.conf. Lalu di bagian paling bawah kita tambahin di paling bawah ini kita tambahin Samba share-nya, kemudian bawahnya tulis komen sama dengan Samba on Ubuntu. Dan di bawahnya komen tulis patch sama dengan /home/ server /samba share. Kemudian bagian bawahnya patch read only sama dengan no. Bawahnya read only, tulis browsable-nya on. Setelah itu kita save. Setelah save, langsung aja masuk ke restart-nya dengan cara service
BD restart. Nah, pada bagian sini ada kesalahan dikit. Saya ganti servernya dengan Tian tadi sesuai yang sudah saya buat. Nah, kita save ulang, kita clear. Nah, kemudian restart terlebih dahulu. Service SMBD restart. Setelah restart, kita masukkan password ke sambanya dengan cara SMB password min A nama file tadi, yaitu kan nama filenya tadi saya Tian, maka di sini setelah strip A-nya diganti dengan Tian. Kemudian masukkan password yang ulang, kemudian enter. Setelah penginstalan password, kita cek ifconfig dulu. Kita ganti ENS4 nya dengan ENS3 lagi. Masuk ke nano etc network interface. Kemudian kita kasih hashtag bagian ENS4 nya dan hilangin hashtag bagian ENS3 nya. Setelah itu kita restart networknya dengan cara service networking restart. Setelah di restart, kita cek di ifconfig, setelah itu reboot. Kalau sudah di reboot, kita cek lagi. Nah, kalau sudah muncul ENS3 berarti tandanya sudah berhasil. Lalu di sini saya akan mengecek pada bagian Windows-nya, mengecek apakah IP-nya yang sudah saya buat tadi sudah jalan. Nah, kalau sudah jalan akan muncul nama dan NIM tadi. Kita masuk ke dalam server lagi, dan kita tambahin bagian /etc/resolve.conf dengan cara nano spasi /etc/resolve.conf. Kemudian kita tambahin name servernya dengan ini IP tadi, yaitu 192.168.91.2. Kemudian klik save. Nah, pada bagian ini jangan lupa bagian PHP MyAdmin-nya kita tambahin pada bagian folder folder /var/www/html. Nah, pada bagian HTML-nya tambahin PHP MyAdmin dengan cara ln kasih strip s/usr dan lain-lain. Nah, seperti itu. Setelah sudah ditambahin, kemudian kita restart Apache 2-nya dengan cara systemctl restart Apache 2. Setelah ke restart, kita cek statusnya. Nah, kalau sudah aktif running seperti ini, tandanya sudah berhasil atau sudah ke jalan. Kita cek bagian Ubuntu-nya, cek terminalnya dulu. Pada bagian Ubuntu ini masuk ke root dulu dengan cara sudo su. Kemudian pada bagian Ubuntu ini kita setting resolve-nya lagi dengan cara nano kasih /etc/resolve.conf. Nah, bagian name servernya ini ganti dengan IP tadi 192.168.91.2. Kemudian save. Setelah konfigurasi di Ubuntu-nya, kita cek pada bagian browsernya. Kita langsung tulis saja tag jar
tjri.com PHP My Admin. Kalau berhasil tandanya akan muncul nama Tian Baskoro NIM 67 2019 191. Nah, kita cek in PHP-nya dengan cara info.php, tandanya berhasil seperti ini. Kemudian cek PHP My Admin. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah berhasil maka akan muncul tampilan PHP My Admin seperti ini. Di tandanya di Ubuntu sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya saya akan mengecek SSL-nya dengan cara HTTPS tambah S bagian HTTP-nya. Kalau berhasil tandanya seperti itu, kan masih muncul PHP My Admin. Kemudian kita masuk ke Windows-nya. Apakah di Windows akan berhasil? Yang pertama kita setting networknya dulu agar nanti dapat bekerja atau berjalan. Kita masuk network adapter, searching aja network adapter. Nah, klik bagian view network connection nih. Nah, pada bagian network connection atau pada bagian internet, klik kanan, pilih property, lalu pilih IPv4, klik property lagi, masuk ke advanced, kemudian masuk ke DNS, kita tambahin DNS dengan IP tadi 192.168.91. Kemudian setelah tambahin kita klik OK ya. OK. Setelah sudah tambahin di bagian network adapter, kita masuk ke Explore, masuk ke browsernya. Yang pertama kita akan mengecek IP-nya apakah berhasil, 192.168.1.2. Nah, ini tandanya berhasil. Setelah itu kita cek PHP-nya. Nah, PHP-nya muncul. Lalu cek PHP My Admin-nya. PHP My Admin berhasil. Kita cek apa namanya, kita cek SSL-nya dengan cara HTTPS, gak berhasil. Nah, kita klik continue to this website. Karena menggunakan HTTPS akan muncul tampilan tadi, kemudian setelah itu muncul PHP My Admin, tandanya ini berhasil. Nah, kita coba tjri.com. Nah, ini juga berhasil. tjri.com info.php juga berhasil. Dan kita coba PHP My Admin. PHP My Admin juga berhasil. Lalu kita cek SSL-nya seperti tadi ya, ini juga berhasil.
jangan lupa cek FTP-nya. Ini cara depannya HTTP-nya diganti FTP. Nah, begini kalau FTP-nya berhasil, kita masukkan username tadi dan password tadi. Nah, maka akan muncul seperti ini FTP-nya. Kita cek dengan IP. Oh, IP juga berhasil. Kemudian kita cek bagian Samba di Windows terlebih dahulu. Dan cara kita masuk ke run dulu. Setelah klik backslash IP, kemudian backslash lagi, kemudian OK. Tunggu sebentar. Nah, pada bagian ini langsung aja masukkan username sama password sama tadi. Kita klik OK. Nah, kalau sudah muncul folder Samba share ini dan sudah bisa masuk, maka tandanya Samba sudah berhasil. Selanjutnya kita cek pada bagian Ubuntu-nya. Kita masuk ke folder, ke file manager yang Ubuntu. Kita langsung pilih other location, di bawah bagian bawahnya klik connect. Kemudian masukkan IP-nya, kan masuk ke Samba share ini. Kita masukkan username, masukkan passwordnya, kemudian connect. Nah, di bagian Ubuntu juga berhasil. Tandanya seperti ini. Oke, terima kasih.